minggu ini. Apakah semuanya sudah diberkati dengan firman Tuhan? Semoga di keseharian kita juga kita selalu membekali rohani kita di dalam makanan rohani. Seperti firman Tuhan kemarin ya di ibadah di Bible Study yang ada di Karawaci, pastor bilang bahwa sebenarnya sama seperti jasmani kita yang selalu butuh makanan, rohani kita juga setiap hari butuh makanan. Dan banyak orang-orang Kristen yang sedang kekurangan gizi secara rohani. Dan saya percaya bahwa teman-teman adalah orang-orang Kristen yang tidak kekurangan gizi kan secara rohani. Amin. Saya percaya kita semua gemuk-gemuk, sehat-sehat secara rohani. Tidak kekurangan vitamin apapun, karena setiap hari kita pasti membaca Alkitab dan berdoa. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, apakah teman-teman masih ingat firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Amin, betul sekali. Nah, 2 minggu yang lalu itu ada 3 aplikasinya. Ya, apakah masih ingat apa saja itu? Ya, jadi terang, jadi penjaga, terus apa lagi satunya? Disaksi. Nah, bagaimana? Ini sudah minggu ke, mana mau lihat kalender dulu, kayaknya minggu keempat ya. Apakah sudah setidaknya salah satu dari 3 ini sudah kita lakukan? Sudahkah jadi terang? Aku lihat Melki tertawa senyum. Pasti ada cerita di balik senyuman itu, tapi tidak apa-apa, saya percaya itu juga adalah berkat Tuhan. Atau apakah sudah kita menjadi penjaga firman yang menjaga firman Tuhan agar supaya tetap diberitakan dalam doa, amin. Dan saya juga percaya kita juga menjadi saksi. Kalau belum, tidak apa-apa, masih ada berapa minggu lagi ya? Dalam setahun ada berapa minggu ya? Ya 54 berarti masih ada 50 minggu lagi untuk menjadi terang, untuk menjadi penjaga, dan untuk menjadi saksi Tuhan. Kenakanlah waktu kita dengan sebaik mungkin. Baiklah kalau begitu, sebelum kita mulai lagi, ibadah minggu lalu firman Tuhannya tentang apa? Amin. Nah, bagaimana sudahkah kita menikmati cahaya kemuliaan Yesus Kristus? Amin. Saya sangat berharap supaya memang cahaya Yesus Kristus itu selalu menyinari kita, baik siang maupun malam, baik sedang berjalan maupun sedang tidur. Baiklah, mari kita membaca firman Tuhan hari ini bersama-sama. Firman Tuhan hari ini berjudul Keselamatan oleh Yesus Kristus. Maaf itu ayatnya salah. Mari kita baca Ibrani 2 ayat 9 sampai 11. Ibrani 2 ayat 9 sampai 11. 16. Ada di PowerPoint di depan. Atau teman-teman kalau membawa Alkitab, baik secara fisik maupun elektronik, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Ialah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku
dan anak-anak yang diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Amin. Baiklah, demikianlah perikop kita hari ini. Sebelum kita mulai lebih dalam lagi, saya mau bertanya kepada kita semua pertanyaan klasik ini. Siapakah kita? Ulang lagi sekali lagi. Siapakah kita? Amin. Nah, teman-teman, sebenarnya bagaimana sih kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Tentu saja kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan karena Alkitab berkata demikian. Karena kita juga percaya. Jadi ternyata kalau kita mempelajari Alkitab, menjadi anak Tuhan itu ada prosesnya sebelum menjadi anak Tuhan. Yaitu yang pertama, kita pertama lahir sebagai manusia. Namun setelah Adam dan Hawa, semua manusia itu jadi apa? Jadi berdosa. Nah, dalam Yohanes 8 ayat 44 berkata, setiap orang yang berdosa itu berasal dari siapa? Iblis si jahat. Nah, terus akhirnya mereka yang berasal dari si iblis itu disebut sebagai anak-anak. Nah, betul. Berarti kita awalnya itu berasal dari anak-anak siapa? Anak-anak iblis. Mungkin terdengar lucu, tapi ini bukan perkataan saya, ini perkataan Alkitab. Nah, tapi teman-teman, oleh karena kemurahan Tuhan, kita akhirnya bisa hari ini berkata saya adalah anak Tuhan. Nah, ini artinya ada perubahan identitas dalam kita. Nah, siapakah yang mengubah identitas kita ini? Yesus Kristus. Bagaimana sih bisa kita yang adalah anak iblis telah menjadi anak Tuhan? Apa yang terjadi di sana? Proses apa yang terjadi? Pengorbanan Tuhan. Ketika Tuhan berkorban, apakah itu langsung terjadi secara instan? Tidak kan? Pasti ada yang menyusun rencana dulu. Dan yang menyusun rencana itu adalah Allah sendiri. Dan ketika Allah menyusun rencananya itu sejak kapan dia susun rencana itu? Betul sekali, sejak Kejadian 3 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah buat rencananya untuk menyelamatkan kita. Dia sudah membuat rencana untuk mengganti identitas kita. Dan rencananya itu adalah rencana keselamatan. Dan itulah teman-teman yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita bersama-sama belajar tentang keselamatan oleh Yesus Kristus. Minggu lalu, karakter Allah apa yang kita pelajari? Kita pelajari tentang Yesus sebagai sinar, sebagai terang. Bahwa dia juga menerangi kehidupan kita. Dan kita juga dituntut menjadi terang. Seperti tema tahunan ini yang berkata, kita sekarang menjadi orang-orang yang baru. Yang sudah tidak lagi dalam kegelapan, tapi di dalam terang. Seperti Yesaya 60 ayat 1 dan 2 katakan. Nah, hari ini teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menjadi terang, kita harus tahu kenapa sih kita sekarang ada di dalam terang. Nah, sebelum itu saya mau bercerita sedikit. Suatu hari, ada seorang raja. Nah, raja ini dia itu menguasai daerah. Anggaplah di peta ini adalah, tidak bisa lasernya. Anggaplah di peta ini adalah daerah-daerahnya. Namun dari salah satu daerah bagian C, itu rakyatnya sedang terpuruk. Rakyatnya sedang diganggu oleh
pencopet, diganggu oleh perampok-perampok. Dan mereka sangat tertekan, mereka sedang berada di dalam suatu bukan maut, mereka sedang berada di dalam satu kesesakan dan mereka benar-benar butuh pertolongan. Nah, sebagai seorang raja yang mengetahui bahwa rakyatnya sedang mengalami perampokan, apakah kira-kira yang akan dia lakukan? Menurut teman-teman. Menolong ya. Menolongnya bagaimana? Ya tentu saja pasti dia akan menolong. Kan kalau dia adalah raja yang baik, pasti dia akan tolong. Bagaimana caranya menolong kira-kira? Secara umum. Menangkap para perampok itu. Oke. Benar, seperti cerita-cerita yang sering kita dengar. Kalau ada yang jahat harus ditangkap kan? Tapi entah mengapa bertahun-tahun mereka menunggu. Bertahun-tahun mereka menunggu. Tapi rasanya kok rajanya tidak tolong-tolong ya. Kok rasanya sepertinya tidak ada pertolongan dari raja. Sehingga akhirnya mereka putus asa. Sepertinya kami tidak akan ditolong. Ya sudahlah, akhirnya mereka hidup bersama-sama dan akhirnya menjadi gelap seperti para perampok-perampok itu. Namun suatu hari ada seseorang yang bukan raja, dia hanya orang biasa. Dia datang ke sana. Namun dia datang bukan hanya sekedar untuk menolong mereka, tapi dia datang di sana dan benar-benar membuat keadaan yang sangat rusak belaka itu menjadi baik. Jadi para perampoknya itu dia tangkap dan dia juga ajarkan kepada rakyat, gak boleh gini loh, gak boleh ikutin yang jahat, kamu harus ikutin yang baik, gak boleh seperti itu, dia ajarkan. Dan awalnya mereka senang dengan kedatangan si orang biasa yang menolong mereka ini. Tapi lama-kelamaan mereka berkata, apa adanya lah. Kalaupun dia tolong kita, tetap saja kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab raja kita gak datang. Jadi gimana kalau kita juga rampok saja dia, kita bunuh saja dia. Si orang yang barusan menyelamatkan mereka itu. Dan akhirnya mereka pun membunuh si orang ini. Dan setelah itu mereka bunuh, mereka tidak tahu identitas orang ini. Sampai suatu saat nanti mereka tahu bahwa sebenarnya orang yang datang ke daerah itu adalah raja tersebut. Yang sebenarnya datang menjadi biasa seperti mereka. Namun raja tersebutlah raja yang mau mengorbankan dirinya mati untuk mereka dan bahkan tidak datang dengan jubahnya sebagai raja. Tapi dia datang sebagai orang biasa yang menolong mereka. Jadi dia tidak datang dengan kuda, dia tidak datang dengan kereta, atau dia tidak datang dengan pasukan besar, tapi dia datang sendiri untuk menolong mereka. Dan tidakkah teman-teman merasa cerita ini sangat mirip dengan sesuatu? Ya, benar. Dan ini sebenarnya adalah analogi tentang Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 2 ini Tuhan Yesus sedang dibanding-bandingkan dengan malaikat-malaikat. Di sini di ayat 9 itu dibilang begini, tapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kalau teman-teman lihat ayat 9. Kenapa ya dibuat lebih rendah dalam waktu yang singkat? Kira-kira menurut teman-teman waktu singkat itu waktu kapan? Dan dia ini siapa? Ya, dia ini Yesus lah ya, benar. Dan waktu yang singkat ini pas waktu kapan? Benar. Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu dia menjadi rendah. Lebih rendah dari malaikat-malaikat. Seperti seorang raja ini yang tidak datang dengan jubah kebesarannya, tapi dia datang sebagai rakyat biasa untuk menolong umat-umatnya. Yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan sepertinya waktu itu juga kita belajar bahwa kata kemuliaan ini mungkin orang setiap ketika dikatakan kemuliaan itu berkata bahwa kemuliaan itu harus sesuatu yang di atas tahta,
sesuatu yang outstanding, di depan, kepala. Tapi tidak, yang di sini dibilang kemuliaan itu adalah kematian. Suatu hal yang ironi, suatu hal yang sangat paradoks. Mulia, tapi dalam ayat ini konteksnya adalah suatu kematian. Nah, itulah Yesus Kristus yang benar-benar merendahkan dirinya untuk kita semua. Dan tahukah kita bahwa sebenarnya pengorbanannya itu sangat besar, sehingga dia bahkan mau lebih rendah dari malaikat-malaikat. Coba bayangkan, kalau kita disuruh menjadi sama seperti anjing. Apakah kita mau? Tidak mau kan? Tapi bagaimana dengan seorang Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang sangat berkuasa, harus menjadi manusia. Sedangkan kita dibilang untuk menjadi anjing saja sudah merasa sangat dihina. Bagaimana dengan Allah kita yang adalah pencipta langit dan bumi? Dan anaknya seorang raja, anaknya yang tunggal. Itu bahkan lebih hina daripada manusia menjadi anjing. Allah menjadi manusia tanpa kita sadari, kata yang sering kita dengar di khotbah yang kadang kita bilang udah bosan, udah tahu kok firman sudah jadi manusia, tapi ternyata tanpa kita ketahui itu adalah suatu gap yang sangat besar, yang terlalu hina untuk seorang Allah menjadi manusia. Namun walaupun demikian, oleh karena dia mengasihi kita, dia mau melakukan hal itu. Pasti ini adalah suatu hal yang seharusnya benar-benar dimengerti oleh umat-umat Tuhan seberapa besar pengorbanan Tuhan itu. Nah, jadi dalam reform, dalam kekristenan ada seorang teolog juga, beliau adalah Timothy Keller. Apakah sudah pernah dengar, teman-teman? Iya. Oke, jadi sedangkan Timothy Keller ini juga bilang, the gospel is this, inilah Injil itu. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya sangat berdosa dan sangat tidak sempurna di dalam kita. Lebih dari yang kita tahu, lebih dari yang kita percaya. Karena kita tahu kan kita ini berdosa, tapi sebenarnya kita itu lebih berdosa dari yang kita tahu. Kita tidak akan pernah mengerti seberapa berdosanya kita, seberapa kotornya kita. Tapi pada saat yang sama, yet at the very same time, kita sangat dikasihi dan diterima oleh Yesus Kristus dari apapun yang pernah kita harapkan. Dan itulah sebenarnya, kita tidak tahu sebenarnya dosa kita itu sangatlah besar, tak bisa lebih dari yang kita bayangkan. Dan pengorbanan Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan. Dan itulah teman-teman, kira-kiranya Injil, keselamatan yang sedang kita miliki. Dan itulah apa yang sedang mau diajarkan oleh penulis kitab Ibrani ini kepada orang-orang Ibrani di saat itu. Nah, setelah itu teman-teman, di ayat ini juga bercerita tentang perbedaan hukum Taurat dan Injil. Nah, teman-teman sering mengerti enggak? Kenapa sih hukum Taurat itu selalu dibandingkan dengan Injil? Bukankah hukum Taurat itu sama dengan Injil? Bagaimana? Aku pengen mendengar opini Melki dan Iska. Apa itu hukum Taurat? Ya, bayangan tentang kedatangan Yesus Kristus. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang untuk kita kan, karena kita sudah tahu. Tapi dasarnya untuk orang-orang Yahudi. Nah, teman-teman tahu nggak orang Yahudi itu siapa? Iska tahu nggak orang Yahudi itu siapa? Tidak tahu ya. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mempercayai Allah. Mereka adalah orang yang mempercayai Tuhan Allah seperti yang di Perjanjian Lama. Tapi mereka terus-terus menanti-nantikan Mesias, bahkan walaupun Mesias sudah datang. Dan jadi di Perjanjian Baru sudah datang Tuhan Yesus. Tapi mereka masih tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinubuatkan. Sehingga pada zaman itu, pada zaman di mana ayat ini ditulis, ada semacam dua kelompok besar lah. Jadi kelompok orang Yahudi
Dan kelompok orang Yahudi tapi sudah menerima Yesus. Nah, itu beda jadinya di sini. Nah, tapi sayangnya untuk orang Yahudi ini kan hukum Taurat adalah segalanya. Ini adalah dasar kehidupan. Ini adalah tradisi, ini adalah kedisiplinan hati dan pikiran. Jadi orang Yahudi itu sangat menghafal. Mereka menghafal mati 5 hukum Taurat. Dan siapakah orang Farisi dan Saduki? Nah, orang Farisi dan Saduki itu adalah para pemimpin-pemimpin dari umat Yahudi. Nah, itulah mereka umat-umat Yahudi yang sering kita sebutkan. Jadi supaya kita mengerti maksudnya. Kenapa sih hukum Taurat ini selalu dibandingkan dengan Injil? Pasti teman-teman berpikir itu sama, Kak. Mungkin ya kalau tidak belajar. Tapi sebenarnya memang bahwa itulah sebabnya kalau kita belajar kitab Roma, kayak Melki bilang tadi, hukum Taurat ini adalah bayangan Yesus Kristus. Nah, kita sudah baca hukum Taurat, kita sudah baca Roma, jadi kita tahu. Tapi untuk orang Ibrani, mereka masih bingung. Mereka masih mau lebih percaya hukum Taurat. Mereka tidak mau menerima, masih susah untuk menerima Yesus. Atau mungkin mereka sudah terima Yesus tapi masih terikat dengan hukum Taurat. Contohnya, kami ini adalah sudah percaya Tuhan Yesus tapi harus sunat, masih harus sunat. Kami percaya Tuhan Yesus tapi kan hukum Taurat bilang kita nggak boleh makan sama orang yang bukan Yahudi. Jadi enggak, aku nggak mau makan sama orang-orang Yahudi, kalian itu tercemar, kalian itu haram. Seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang Kristen yang dulunya Yahudi, mereka itu punya masih keterikatan batin sama natur mereka yang lama. Namun ternyata dalam kitab Ibrani pasal 2 ini bercerita bahwa di ayat 1-nya berkata bahwa karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Jadi judul firman Tuhan itu terdapat dari ayat ini, keselamatan yang sebesar itu. Nah, jadi konteksnya apa sih di saat itu? Kenapa sih dibahas tentang apa yang kita dengar? Nah, itu sebenarnya adalah hukum Taurat. Jadi waktu itu mereka masih punya aturan-aturan tentang hukum Taurat yang mereka sedang pelajari. Dan mereka takut melanggar aturan. Jadi masih ada rasa takut untuk melanggar aturan. Takut untuk duduk bersama orang Yunani, orang dari bangsa lain. Takut untuk tidak sunat. Tapi ternyata Tuhan Yesus kan sudah bilang bahwa siapakah yang telah menggenapi hukum Taurat? Siapa yang telah menggenapi? Ya, Yesus Kristus sudah menggenapi hukum Taurat. Jadi artinya bagi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, apakah kita harus melakukan lagi tradisi-tradisi tersebut? Tidak perlu. Namun sayang sekali orang-orang di sana masih berpikir kami harus mengikuti hukum Taurat. Karena mereka takut nanti mereka tidak diampuni. Mereka takut kalau nggak datang Sabat, mereka akan dihukum. Padahal Tuhan Yesus bilang, tidak lagi, kamu tidak terikat dengan itu lagi. Dan untuk itulah mengapa ayat ini bilang lagi bahwa sebenarnya kalau begitu kalian menyia-nyiakan keselamatan. Jadi ayat ini juga berkata bahwa keselamatan yang kita terima itu tidak ada sangkut pautnya dengan usaha kita. Tidak ada. Walaupun kita bekerja keras, kita tidak bisa membayar keselamatan dengan kerja keras. Karena keselamatan itu hanya oleh dari Yesus Kristus. Amin. Dan mungkin juga untuk teman-teman yang melayani, kadang tanpa kita sadari, kita takut mungkin. Kalau saya tidak ke gereja, saya akan dihukum. Kalau saya tidak beribadah, saya akan dihukum. Nah, kita harus hati-hati, jangan sampai kita sama seperti orang Farisi. Kita berpikir bahwa kerja keras kita lah yang menyelamatkan kita. Tapi tidak demikian. Walaupun kita pun tidak paham, walaupun saat kita masih berdosa, Tuhan itu sudah mati untuk kita.
dan Dia telah memberi keselamatan kita. Jadi semoga kita benar-benar mengerti bahwa keselamatan itu bukan karena kerja keras kita, bukan karena kita mengikuti hukum Taurat. Nah, itulah mengapa tadi seperti yang saya sudah bacakan di dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 4 itu, ini bercerita bahwa di sini berkata bahwa Tuhan sebenarnya telah memberikan kepada kita keselamatan itu. Dan itulah yang harus kita terima dari Dia. Dan seperti yang tadi juga saya telah katakan, dalam hukum Taurat tidak ada pengampunan. Dan pengampunan itu hanya ada di dalam Injil. Itulah sebabnya teman-teman, Ibrani pasal 2 ini adalah satu pasal yang sangat penting untuk kita renungkan. Kalau mungkin kita masih belum paham Tuhan, sebenarnya seberapa besar sih Tuhan, keselamatan Tuhan itu sebenarnya lebih besar dari yang kita bayangkan. Kalau kita renungkan firman, kita berdoa, pasti Roh Kudus akan membantu kita untuk mengerti seberapa besar itu. Jadi itulah sebabnya teman-teman, teruslah berdoa. Pasti dalam setiap waktu kita berdoa, waktu kita baca Alkitab, Tuhan akan memberikan kita kesadaran ini. Nah, dan dari sinilah kita akhirnya paham seperti dari ayat ini. Mari kita baca sama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ya, jadi inilah firman Tuhan itu teman-teman. Jadi keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Tuhan Yesus. Jadi walaupun mungkin ini sering kita baca, sering kita dengar, ayo kita ambil waktu dengan Tuhan. Kalau masih kita belum mengerti, belum merasa baru di kepala dan belum sampai di hati, firman itu kita coba, Tuhan tolonglah kiranya firman Tuhan ini bukan cuma di kepala saja, tapi masuk ke dalam hati saya. Ya, jadi mari kita dalam membaca Ibrani 2, kita mengerti lebih dalam tentang keselamatan. Dan seperti tadi yang kita telah bahas, Tuhan itu Dia datang dalam segala kerendahan. Nah, ini adalah firman Tuhan dari ayatnya yang ke-7. Di dalam ayatnya yang ke-7, tunggu sebentar ya. Ya, dari Ibrani 2 ayat 7. Jadi di ayat ini berkata bahwa namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi teman-teman, ketika tadi teman-teman udah bilang kan, saat itu saat Tuhan Yesus direndahkan itu adalah saat Ia datang ke dunia. Dan kapankah saat Dia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat? Apakah saat Dia dielu-elukan di Yerusalem? Apakah saat Dia sedang dielu-elukan dan orang-orang berkata, Hosana, Hosana, bagi anak Allah, bagi anak Daud? Apakah itu saat Dia dimuliakan? Ya, mungkin itu juga bisa dibilang dimuliakan, tapi kemuliaan yang dimaksud di sini adalah saat Dia sedang menderita di kayu salib. Saat Dia sedang memikul salib itu, saat Dia sedang dicambuk, saat Dia dimahkotai dengan mahkota duri, saat Dia ditusuk dan dipaku, saat itulah Dia dimuliakan. Dan sebegitulah Dia datang dalam segala kerendahan untuk kita. Dan sebenarnya di mata dunia ini bukan kemuliaan kan? Itu juga bukan kehormatan, karena salib itu adalah hukuman yang paling keji. Tapi ternyata Alkitab berkata itu adalah saat Dia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi semoga cinta kita kepada Tuhan Yesus itu semakin bertumbuh setelah mengetahui maksud kemuliaan dan hormat-Nya. Dan bukan hanya itu saja, di ayat 11-13, ini firman Tuhan juga berkata bahwa ya bahkan, kita baca sama-sama saja ya. Ayat 11-13, 1, 2, 3. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan
Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku, dan aku memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Amin. Coba teman-teman selidiki lagi lah ayat ini. Siapa yang ada di ayat ini kalau kita lihat? Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Siapakah dia? Ia yang menguduskan. Allah, ya. Dan siapakah mereka yang dikuduskan itu? Kita. Dan kita berasal dari satu. Dan satu di sini juga huruf besar. Jadi pasti kita paham lah ini berasal dari siapa. Dan bahkan di sini kata itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Siapa ia ini? Yesus Kristus. Jadi kita juga ternyata telah dipanggilnya sebagai saudara. Wow, sangat indah bukan? Kita yang bukan siapa-siapa, yang terlalu berdosa, tapi telah dikuduskan dan bahkan telah disebut sebagai saudara. Dan di sini juga bahkan dia akan memberitakan namamu. Aku akan memberitakan, Yesus akan memberitakan nama Allah kepada saudara-saudara Yesus, kepada kita, dan memuji-muji namanya di tengah-tengah jemaat. Lalu bahkan bukan hanya sampai situ saja. Yesus berkata bahwa aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Kalau teman-teman lihat ada tanda kutip, berarti ini sang penulis kitab Ibrani sedang mengutip perkataan seseorang. Jadi sang penulis Ibrani ini mengutip perkataan Yesus. Dan itulah sebabnya tadi di awal saya tanyakan kita itu siapa. Dan teman-teman bilang kita adalah anak-anak Tuhan. Dan di ayat 13 ini jelas juga mengatakan, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Jadi, apakah kita benar-benar anak-anak Tuhan? Amin. Dan itulah sebabnya teman-teman, dialah Tuhan Yesus yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dia memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam dia, kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, jadi kiranya teman-teman, refleksi kita hari ini, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita dalam renungan kita setiap hari, kita bertanya, sudahkah kita memahami seberapa besar keselamatan Allah bagi kita? Kalau misalkan kita sudah paham, semoga kita lebih memahami. Seperti tadi Timothy Keller bilang, kita itu lebih berdosa dari yang kita bayangkan. Dan kasih Allah itu lebih besar dari apa yang pernah kita harapkan. Berarti dalam eksistensi kita di dunia ini ada sesuatu yang lebih besar. Terlalu besar, yaitu pertama, dosa kita. Dan kedua, yang melampaui segala sesuatu adalah kasih Allah. Dan semoga kasih Allah itulah yang kita saksikan kepada banyak orang. Dan semoga berita Injil inilah yang kita beritakan kepada banyak orang. Dan semoga kita juga benar-benar seperti ayat sebelumnya berkata bahwa kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Berarti kita dalam kerajaan Tuhan sekarang. Dan kerajaan Tuhan itu pasti kebalikan dari kegelapan, yaitu terang. Begitu kembali lagi jadilah terang di tengah dunia ini, di tengah 1 tahun ini. Dan semoga Tuhan sesuatu hal yang baru benar-benar dinyatakan di antara kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur penyertaan-Mu Tuhan terlalu sempurna. Jalan-Mu Tuhan terlalu baik bagi kami. Engkau Tuhan bahkan rela merendahkan diri-Mu menjadi hina seperti manusia. Namun Engkau Tuhan bahkan mengasihi kami, memberi nyawa kami, dan bahkan mati dalam kemuliaan dan hormat.
Namun Tuhan, oleh kebangkitan-Mu kami percaya kami telah diselamatkan. Kiranya berkat-berkat-Mu hadir dan menyentuh kami, jikalau kami masih kekurangan dalam pemikiran kami tentang kasih Allah, bantu kami untuk semakin hari semakin mengerti tentang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami serahkan kepada pemimpin pemuda.